Selamat datang di SDS Mulia Permai, yang merupakan sekolah yayasan binaan dari PT Mulia Agro Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Yuliana dari SDS Mulia Permai, kilometer 26 Sampit Pangkalan, Kalimantan Tengah. Bapak Ibu Guru, di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya guru dalam memfasilitasi proses belajar seorang murid. Seorang guru diharapkan mampu memfasilitasi proses belajar murid sesuai dengan kebutuhan. Di dalam video pembelajaran ini akan ditampilkan sebuah materi pembelajaran, yaitu rangkaian listrik seri dan paralel pembelajaran IPAS kelas 5. Di dalam kelas kita mempunyai murid yang mempunyai kebutuhan belajar yang beragam. Dalam profil belajar, murid kita mempunyai macam-macam gaya belajar. Ada yang belajar dengan cara mendengarkan atau auditory, ada yang dominan belajar dengan cara melihat atau visual, dan ada pula yang belajar harus melihat langsung atau kinestetik. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan murid yang berbeda tersebut? Selamat menyaksikan. Absensi dulu ya. Aisyah Nurhalifa, hadir. Afika Mulia Putri, pernah sudah minum kelas? Hadir. Oke, orang hari ini izin ya. Dan kalian untuk ice breaking dulu untuk melepaskan foto biar kalian juga stres. Di materi pelajaran apa? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sudah belajar kemarin? Sudah. Mana belajarnya? Sama ibu kah? Sama bapak kah? Sendiri. Berarti udah paham semua ya? Karena kemarin malam sudah belajar. Sudah siap semuanya? Kita belajar hari ini tentang rangkaian listrik. Topiknya bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Tujuan pembelajaran kali ini 1. Mengetahui apa saja komponen dalam listrik, dan 2. Yang kedua itu mendemonstrasikan rangkaian listrik. Dulu, apa itu arus listrik?
meski tidak ada media perantara. Selanjutnya, arus listrik mengalir dari dua kutub. Kecepatan apa aja? Negatif. Lanjut. Kemudian di sini ada rangkaian listrik berdasarkan susunannya apa aja? Kalian sebutkan tadi. Oke, ini ciri-ciri dari rangkaian seri. Dan ini rangkaian paralel. Sentral itu termasuk rangkaian seri atau paralel? Kalau lampu dinyalakan ya, lampu ini itu paralel. Oke. Itu kita akan menyaksikan video pembelajaran komponen rangkaian listrik berikutnya. Kids Learning lahir dari keluarga sederhana dan hanya sebentar saja Listrik dari apa? pendidikan sekolah yang akhirnya Saya akan tampilkan cara membuat rangkaian seri dan paralel. Ada kabel, lampu, saklar, mulai listrik, dan lagi. Paham semuanya? Sekarang kita akan membagikan tugas supaya lebih paham. Dimana di sini nanti ada dua kelompok kinestetik, satu kelompok visual yaitu mendengar dan satu auditory. Silakan paparkan hasil pekerjaan kelompok kalian. Dimulai dari rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang tidak bercabang, disusun secara berurutan. Ciri-ciri rangkaian listrik seri yaitu arus listrik yang mengalir tidak bercabang. Jika salah satu alat listrik dimatikan, maka yang lain ikut mati. Nyala lampu yang dihasilkan meredup. Ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang bercabang disusun secara berjajar. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel yakni arus listrik yang mengalir melalui dua cabang atau lebih. Jika salah satu rangkaian putus, maka lampu yang lain tetap menyala. Nyala lampu lebih banyak. Penerapan rangkaian paralel dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu kendaraan, lampu yang biasa digunakan di rumah, dan lampu lalu lintas. Sebutkan ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang tidak bercabang disusun secara berurutan. Ciri-ciri rangkaian listrik seri yaitu arus listrik yang mengalir tidak bercabang. Jika salah satu alat listrik dimatikan, maka yang lain ikut mati. Nyala lampu yang dihasilkan redup. Penerapan rangkaian seri dapat dijumpai pada lampu utama, lampu ruang tamu, lampu jalan, lampu senter, dan lain-lain.
gambar rangkaian seri. Dan ini gambar rangkaian paralel. Kita telah melihat paparan presentasi dari rangkaian seri, kelompok kinestetik dari rangkaian paralel, kemudian kalian kelompok dari audio, story, dan visual. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke. Silakan duduk kembali tempatnya. Sekarang untuk lebih paham dengan materi ini, kalian kerjakan soal evaluasi. Sudah selesai? Kesimpulannya, ciri-ciri yang garis listrik seri dan paralel itu harus listrik mengalir tanpa mencabang. Jika satu lampu lepas atau putus, lampu yang lain akan ikut
Bapak Ibu guru hebat, demikianlah video yang saya tampilkan tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran IPAS materi rangkaian listrik dan paralel. Pembelajaran berdiferensiasi bisa kita mulai dengan mengenal karakteristik murid. Dengan mengenal karakteristik murid, kita bisa mempersiapkan hal-hal yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga bisa meningkatkan minat dan motivasi belajar murid. Mari Bapak dan Ibu guru hebat, kita sama-sama belajar pembelajaran yang berpihak pada murid. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.